amin. Yang belum mantu cepet mantu, amin. Yang belum dapat jodoh cepet dapat jodoh, amin. Yang utangnya banyak ada enggak? Yang utangnya banyak ada enggak? Berapa orang? Berapa orang? Ini enggak ada yang mau jari, berarti ada yang punya utang kayak semua. Begitu ya. Kalau tadi ngacu mau dicatat dulu sudah melakukan dia. Tangguh kalau sampai. Bu, untung nggak kita berkumpul yang semacam ini. Apalagi biasanya apa yang dibaca? Ada kitab maulid juga ya. Masya Allah. Iya, kami baru Quran juga ada selawat-selawat ya. Subhanallah. Apalagi yang dibaca tadi ya tentang Al-Quran, tentang maulid. Ini semua adalah amalan-amalan yang dapat membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Jangan sepelekan apa-apa yang hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Jangankan orang Islam, orang kafir yang kalau mereka bersedekah atau berbuat baik tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi ada orang kafir dimuliakan oleh Allah, mendapat nikmat oleh Allah, dan diberi keringanan siksanya di alam kubur. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab orang kafir yang telah jelas dilaknat melalui Al-Quran. Tabat yada abil lahabi wa tabba. Betul. Tetapi Abu Lahab setiap hari Senin di kuburan tidak disiksa oleh Allah. Siksanya diringankan oleh Allah. Bahkan ibu jarinya keluar air susu. Siapa yang bercerita ini? Sahih Muslim. Percaya alhamdulillah, tidak percaya keluar dari Islam. Karena sebagai bukti Abu Lahab telah memasukkan saudaranya masuk Islam, yaitu Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, seorang perawi hadis terkemuka dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya Abu Lahab sampai dimuliakan oleh Allah padahal dia orang kafir? Seiring saat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab ikut bangga, ikut gembira, padahal orang kafir, tapi ikut senang. Maka dikeluarkannya onta-ontanya untuk disembelih, mengadakan pesta besar. Kambing-kambingnya dikeluarin, disembelih, mengadakan pesta besar. Hartanya, uangnya dikeluarin, mengadakan pesta besar. Orang kafir dipanggil, dikumpulkan, diadakan pesta yang sangat-sangat mewah dan besar-besaran. Padahal orang kafir, karena bangganya tadi Aminah melahirkan seorang anak, Nabi Muhammad SAW, yang memberi kabar budaknya Suhaibah Aslamiyah saat itu dimerdekakan. Kamu saya merdekakan sekarang, susui dia anak Aminah. Maka Nabi Muhammad disusui oleh Suhaibah Aslamiyah, itu budak daripada Abu Lahab. Setelah kematiannya dibalas oleh Allah, setiap hari Senin tidak disiksa oleh Allah, diringankan siksanya oleh Allah, karena sebab amalan ini dia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, ini Abu Lahab orang jauh. Boleh Habib cerita orang Tegal boleh enggak? Boleh. Bu, teng Tegal itu wonten Cina. Panjenengan sami paham Cina apa mboten? Sing kados pundi? Ya wong Cina yang mriki mawon mboten paham. Teng mriki sanjang mboten sunat, teng mriki sanjang mata sipit, niku sing bener pundi? Kali-kali ya. Terus kali-kali terus. Ya ada Cina Konghucu, kerjanya di kelenteng, malam di kelenteng, siang di kelenteng. Tapi kalau ada acara semacam ini datang, kalau ada maulid datang, kalau ada Raja Bia datang. Padahal Cina, sampai-sampai dalam hati saya, ini Cina model apa? Cina tuh senang maulidan, senang ini, senang itu. Itu setiap ada maulid ada Cina itu. Padahal Konghucu dia. Setelah itu tidak kelihatan. Saya tanya, meninggal dunia dia, kecelakaan di daerah Pemalang. Mobilnya kecelakaan, si Cina itu mati remuk, mobilnya juga remuk. Kemudian orang di Pemalang nggak ngerti kalau itu Cina. Jenazahnya dibawa taruh di masjid. Nggak disangka-sangka orang sekampung datang semua, ambil air wudhu, semuanya sholat sampai masjidnya luber. Untung nggak. Apa untungnya? Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, kalau ada seorang jenazah disolati lebih dari 4 baris, dijamin jenazah itu masuk surga. Berarti Cina itu masuk surga atau tidak? Ini Nabi yang mengatakan.
Makanya tiang itu kan itu yang wonten tiang meninggal dunia, yang takziah cuma 4 orang. Bagaimana nih caranya? Diruntung aja kayak sepur kayak mereka. Memenuhi syarat. Karena Nabi mengatakan kalau sudah 4 baris memenuhi syarat. Kalau yang takziah orangnya 4 orang, ya sudah diruntung saja. Ya. Dan Cina ini enggak, dia sampai masjidnya penuh. Untung apa tidak? Untung. Malah dalam sejarah ini luar biasa. Setelah seminggu baru ada berita. Kayak sedulur jebulen itu sing dingin-dingin disolati duduk wong Islam. Niku Cina. Lah keprene ben kula sampun salat, kita sampun salat, apa salatnya dijabut malih. Betul salah. Gimana Bapak? Bertanya apa? Oh, cinta Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Kita kepengen selamat atau tidak? Kita kepengen hidup bahagia atau tidak? Kita kepengen berkumpul dengan Nabi Muhammad atau tidak? Cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau cari mantu, mau cari saudara, mau pilih lurah, mau pilih camat, mau pilih bupati, gubernur, presiden sekalian. Ciri-cirinya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya mantu nggak mau muludan, pecahkan di mantu. Amin. Pecah kamu betul? Jawab loroto. Ada lurah, ada camat tidak cinta maulid, turunkan dari camat. Amin. Biar bupati, gubernur, presiden sekalian Habib tanggung jawab. Karena apa? Bumi kita, bumi Indonesia adalah bumi ahli sunnah wal betul atau tidak? Pertama ada orang Islam di Indonesia adalah mereka Wali Songo. Betul? Wali Songo mereka adalah keturunan darah daripada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang memberkahi kota Cirebon, Sunan Gunung Jati, Salim Hidayatullah. Ini adalah salah satu keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah, betul? Cinta tahlil, cinta zikir, cinta maulid, cinta manaqib. Inilah yang dilakukan oleh Wali Songo. Pertama ada Islam. Kenapa sekarang ada Islam anti tahlil, anti zikir, anti maulid? Siapa mereka? Mereka adalah pengacau-pengacau yang membuat negara kita, agama kita rusak. Gimana Bapak? Maka kita terus berkumpul yang semacam ini, berjuang. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang Islam yang saudara, orang Islam yang seiman, seakidah. Lah kalau diajak maulid dan gak mau, apa saudara itu? Yang diajak tahlil dan gak mau, apa saudara itu? Bukan saudara. Dia musuh kita. Bukan hanya musuh kita saja, juga musuh pemerintah. Sekarang sebagaimana contoh orang tahlil katanya tidak sampai, tidak ada ajaran dalam Al-Quran karena saking gobloknya dia. Kalau di lapangan-lapangan mereka mau kirim doa untuk pahlawan kita yang telah gugur, yang telah mati, mengheningkan cipta mulai. Saya pandang mulutnya semuanya ubis-ubis. Percaya mereka. Tetapi di gelaran karpet dipanggil tahlil dia bilang tak sampai. Kenapa? Dia takut mengeluarkan biaya, takut mengeluarkan makanan. Itu orang-orang bakhil saja sebenarnya. Betul. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini ayat yang menceritakan bahwa doa untuk orang mati sampai, hubungan orang hidup dengan orang mati bisa. Ada orang ahli ziarah. Ada orang ahli ziarah. Setelah ziarah dia tertidur di kuburan karena saking capeknya ngantuk. Kemudian mimpi seakan-akan orang yang sudah mati itu bangun semua. Setelah bangun berebutan makanan. Oh, berlari-lari rebutan makanan. Lah ada satu tetangganya dia sudah mati. Di situ kelihatan. Kok nggak ikut berebut? Kenapa kamu nggak berebut? Ya, kalau saya tenang-tenang saja karena saya ada jatahnya sendiri. Jatahnya dari mana? Sudah ada pokoknya. Itu mereka-mereka yang nggak punya jatah. Jadi semua orang mati itu berebutan kue, berebutan makanan. Itu nggak berebut. Nah, setelah bangun tidur, orang yang mimpi itu, aduh, ini kok baik sekali. Bisa ini coba rahasianya apa? Akhirnya dia datang ke rumah anaknya. Anaknya lagi duduk, lagi pikir. Anaknya lagi pikir dan punya senang kumpul di masjid-masjid yang semacam ini. Dia tanya, bapakku sudah meninggal dunia kan? Iya betul.
Dan apa yang kamu lakukan? Setiap hari saya pikir, saya baca doa, saya niatkan untuk bapak saya almarhum. Jaraknya dari anaknya. Jaraknya dari anaknya. Jadi masing-masing dia rebutan kue, rebutan makanan, dia tenang-tenang saja karena saya punya jatah dari anaknya. Karena anaknya berpikir di dunia pahalanya sampai kepada orang yang sudah mati. Setelah tidak lama kemudian mimpi lagi. Setelah mimpi lagi sama mimpinya seperti itu, orang mati bangun semua rebutan kue. Orang yang dulu enggak rebutan sekarang ikut rebutan. Karena ya jadi heran, loh, ini orang dulu kemarin-kemarin enggak rebutan, sekarang ikut rebut makanan. Akhirnya dia datang lagi ke rumahnya, tanya, mana anaknya itu? Oh, anaknya sudah meninggal 3 bulan yang lalu gitu. Oh, berarti nggak ada yang ngirimin doa lagi, akhirnya ikut rebutan lagi. Jadi kita yang masih hidup begini, kumpul semacam ini adalah fadilahnya, berkahnya sampai nempel kepada orang-orang kita yang sudah meninggal dunia. Amin. Amin. Yakin atau tidak? Yakin. Kita harus yakin. Apalagi kita kumpul pada majelis zikir yang semacam ini, pasti pahalanya akan sangat-sangat luar biasa. Allahumma. Jangan khawatir. Kita berkumpul yang semacam ini, tinggal apa? Bagaimana kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita cinta kepada para ulama, para kiai, dan kita selamat seperti ini waktu dalam. Besok pada hari kiamat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di mana lamanya adalah 50.000 tahun. Matahari akan diturunkan di atas kepala kita. 50.000 tahun. Mau tidak mau, kita akan dikumpulkan seperti itu. Sudah siap atau belum? Belum. Dan kita akan menghadap kepada Allah, wa uridu ila rabbika saffa, dan manusia akan dihadapkan kepada Allah dengan cara berbaris. Kita akan ditanya salat kita, wallahu a'lam, akan ditanya puasa kita, wallahu a'lam. Nabi Muhammad SAW adalah insanul kamil, manusia sempurna. Tidak pernah punya dosa, tidak pernah punya salah. Tetapi tobatnya 100 kali, tiap malam mencucurkan air mata di hadapan Allah. Tiap malam menangis minta dihancurkan dosanya, tobatnya 100 kali. Nabi tidak punya dosa, tidak punya salah, tobatnya 100 kali. Kita yang salahnya banyak, dosanya banyak, tiap malam begitu apa enggak? Seperti itu apa enggak? Rintel. Coba ibu, bapak sekalian, kalau kita di rumah ada cermin ya, ada di kaca, tuh di kacanya nyawang raine dewek. Niki kulo sampeyan kabeh niki kira-kira ada potongan bakal mlebu swarga apa boten? Kira-kira punten potongannya apa boten niki? Kalau lihat tadi Nabi gak punya dosa, tobatnya 100 kali. Salatnya 100 rakaat, tidak pernah kurang. Ya dalam nak kulo sampeyan kabeh niki ada semacam gabung. Gini apa? Potongan belum suarga boten enten. Kita mau boten. Tetapi ya karena telatennya kita mau duduk semacam ini, insya Allah itu yang menjadikan selamat. Ini sebagian mawon kacang gabung beli apa dicampur kali kacang sing saya sing awas-awas ngadole keranjangan sing gabung kebakar. Allahumma. Kita semua kepantas masuk surga, tidak ada potongannya bisa masuk surga, tapi cinta dengan para ulama, kumpul dengan para kiai, duduk dengan para asatidz, dengan para ustaz. Ini yang menjadikan orang selamat. Karena Nabi telah mengatakan yuhsyarul mar'u yaumil qiyamah ma'amman ahabba. Manusia besok pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang mencintainya. Anjingnya Ashabul Kahfi diselamatkan oleh Allah, diceritakan di dalam Al-Qur'an, diceritakan di dalam Injil, karena cinta dengan orang benar. Binatang saja selamat, apalagi manusia. Cinta dengan para ulama, cinta dengan para kiai. Ibu-ibu cinta dengan para ulama kiai? Bener. Ini sampai hati atau di mulut aja nih cintanya nih? Allahumma. Bu, kalau ada 2 pemuda mau melamar anak ibu, yang satu orangnya gagah, tampang, kacamata ireng, ya, gawa duitnya sak oper, gawa duitnya. Pemuda sijine jebolan saking pesantren 20 tahun. Bocahnya gering, nempak ke pedaluncul siji pan jadi endi sampean. Koper apa pedaluncul? Koper apa pedaluncul?
Matanya mata koper kabeh. Ya Allah. Cinta kiai cinta, begitu pada muncul berat kabeh. Bu, di dunia nggak ada kiai ustadz nganggur, betul? Dokter nganggur banyak, insinyur nganggur banyak, pengurus nganggur banyak, tapi ustadz kiai nganggur nggak ada. Senganggur-nganggurnya kiai, maring tanggane beli berkah. Oh, alhamdulillah. Sampeyan tau menangi anak dokter nggak berkah? Bu, diulang malih, koper apa beda lucu? Jadi kiai penting tapi gak dipentingkan, betul? Betul. Kalau saya pikir ulama kiai itu nasibnya kayak slender, damel margi ngangge slender, gelindas aspal slender. Gini apa betul? Begitu margin habis melong-melong, slender pan liwat tengah-tengah diusir jarinya seki. Ya, ini kiai gak ada harganya. Coba. Ya, ibu semua bapak-bapak ini kalau udah keluar kota dia buang uang di mana-mana, belanja di mana-mana, di mall-mall. Tapi anaknya sekolah di madrasah kadang-kadang paling 20.000, 25.000 pada blendos. Betul? Betul? Kenapa nggak ngerti? Ya Ustaz tetap sambil itu pada gering-gering kayak Niki. Karena nggak ada kasih sayang. Padahal kita mengeluarkan sodako, kita mengeluarkan jariah 1.000 rupiah kepada orang miskin, hanya dapat 10.000, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang miskin, mengeluarkan 1.000 akan dapat pahalanya seperti 10.000, 10 kali lipat. Allahumma. Kepada keluarga 70 kali lipat. Tetapi kepada para ulama atau para santri atau orang-orang yang berjuang di agama, apa kata Nabi Muhammad SAW? 1.000 kali lipat. Ini bukan amal sekedar amal, tapi merupakan tabungan besok di akhirat di yaumul qiyamah. Tapi justru kenapa? Kalau untuk para ulama, para kiai, orang itu masing-masing menjauhkan diri, tidak mementingkan lagi. Padahal sangat-sangat menjadi hikmah yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita kelak di yaumul qiyamah. Jelas Bu? Jelas? Jadi pelajarilah apa-apa yang telah dituntun oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kita yang pertama percaya dengan apa yang dikatakan berkah atau barokah. Ini bukan ajaran manusia, ini ajaran langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang-orang yang haji semua diperintahkan untuk sholat di makam Ibrahim, betul? Apakah itu kuburan Nabi Ibrahim? Bukan. Tanah itu pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim. Allah menurunkan ayatnya, "Tahudu makom Ibrahim sholat." Sholatlah kamu di makam Ibrahim. Hanya bekas kakinya saja. Orang disuruh nempel di situ, sholat di situ. Bekas kakinya bagaimana orangnya, bagaimana doanya. Ini yang namanya barokah. Kemudian Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam, bapaknya Nabi Yusuf matanya buta, diobatin kemana-mana tidak sembuh. Nabi Yusuf mengobati dengan apa? Dengan bajunya. Idhabu bikum misihada ba'albuhu illa wajhi abi ya'ti basirah sallallahu alaihi. Bawalah baju saya ini, usapkan pada wajah ayahku, mata buta, mata picek dari melek, tembek labine durung dongane, durung tiangnya, dan itu sejenenge barokah. Ya. Jadi makna barokah itu sangat luas sekali. Ya, kita mengerti bahwa kalau ada orang yang alim, orang yang punya ilmu, kita duduk bersamanya saja dapat barokah, apalagi dapat doanya. Betul? Nah ini. Makanya orang-orang dulu itu ilmunya manfaat karena ketakdimannya kepada guru, kepada para kiainya. Kiainya makan, bekas makanannya rebutan. Kiainya minum, bekas minumannya rebutan. Kiainya sholat, sandalnya dijaga, taruh di dada. Santri dulu. Sandal sekarang enggak. Sandalnya kiai berlempar kucing. Sudah nggak ada istilahnya. Berkah-berkah sudah pada percaya. Dianggapnya itu syirik, ini syirik, ini syirik. Ya karena sangat bodohnya. Padahal seperti kita berkumpul yang semacam ini, membaca riwayat Nabi dan sholawat-sholawat, maka Rasulullah SAW hadir datang di tengah-tengah kita. Percaya atau tidak? Percaya. Nabi mengatakan hayati khairul lakum fa idza ana min kanat wafati khairul lakum turadu alayya a'malukum.
Hidupku baik untuk kalian. Apabila aku telah mati pun baik untuk kalian. Amal kalian pasti akan disampaikan kepadaku. Kalau majelis sudah dibacakan sholawat dan riwayat Nabi, kehidupan Nabi, pasti Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Apa yang menjadikan pasti? Dengan salam yang mukhottab berbentuk assalamu alaika, bukan assalamu alaiki. Betul? Seperti kita sholat bukan hanya menghadap kepada Allah, tapi juga menghadap kepada Nabi Muhammad SAW, karena bentuknya assalamualaikum. Kalau kita sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, majelis yang semacam ini didatangi oleh Nabi Muhammad, maka Allah berjanji mengatakan apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Subhanallah. Apa kata Allah? Aku tidak akan menyiksa mereka orang-orang yang durhaka. Ira kabeh sing dosane kata salah kata beli bakal disiksa dan Gusti Allah. Asal di tengah-tengah ira kabeh wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang ngomong, bukan koran, bukan majalah, bukan. Buka surat Anfal. Ya, dibuka nanti ayat itu. Dipelajari. Subhanallah. Sebagaimana kita lagi benci sama satu orang, sudah lagi benci, tahu orang itu datang dengan orang yang saya cintai, saya jadi marah apa enggak? Enggak jadi. Allah lagi mau marah sama kita karena kita banyak dosa, banyak salah. Tetapi ternyata kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah Allah jadi marah? Tidak. Kata Allah, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan menyiksa kalian semua, asal di tengah kalian ada engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Ini hikmah yang paling pertama, kita berkumpul yang semacam ini, dan jangan disepelekan. Ini. Dan sekarang negara kita yang dulu-dulu kemarin-kemarin itu acara semacam ini digelar di Jakarta, digelar di mana-mana, sekarang sudah mulai menipis. Karena sudah beda, kehidupannya sudah beda, pemerintahannya sudah beda. Orang dulu, ya Allah, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, wali kota, syaratnya haji. Sekarang orang Saliban sudah bisa jadi gubernur. Betul atau tidak? Betul. Rusak atau tidak di negara? Rusak. Ya, maka berbagai macam permainan di Indonesia ini sudah dilakukan, dan kita tetap pegang teguh ajaran-ajaran salafun saleh, ajaran para waliullah, agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Indonesia begitu. Memang senangnya massal, ada demo massal. Bensin naik semuanya gembor semua, betul. Cabai naik semuanya gembor, beras naik semuanya gembor. Tapi gampang diantengkan, gampang didiamkan. Jadi kayak anak kecil lagi nangis-nangis, dibeliin balon, berhenti atau enggak? Berhenti. Kita juga begitu. Bensin naik, ini beras naik, cabai naik, bawang naik. Ya dikasih hiburan aja deh, batu akik, main batu akik semua sekarang. Betul. Nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak perempuan, semua main batu akik. Begalan, betul. Beras plastik, betul. Iya. Itu hanya omongan saja, tapi nggak ada. Beras plastik sama berasnya mahal plastiknya. Kalau saya tanya sama orang, plastik sekilo berapa? 24.000. Beras berapa sekilo? 8.000. Rugi nggak kalau beras dengan dipakai plastik? Jadi nggak ada, itu hanya hiburan untuk kita, supaya orang lupa dengan kepemerintahan, lupa dengan kenaikan bahan bakar, lupa dengan politik-politik yang buruk. Jelas? Sebelum ini dulu ada ikan lohan, sebelum ini dulu ada kembang gelombang cinta. Ini hanya peralihan saja, supaya semuanya larinya kepada batu akik sekarang. Wartawannya ke batu akik. Bukan wartawan saja, ibu rumah tangga sambil bikin sambel itu ulek-uleknya di sawah begini. Ini dikasih bahan-bahan bagus ini. Ibu-ibu ngerti. Ini ulek-ulek ini bahannya hitam, ini bagus, ini dikasih bahan-bahan katanya digosok. Astagfirullah. Kata kita sudah. Kita tetap teguh. Tanamkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Resep 3 yang paling bagus yang kita bisa masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Dan syarat orang masuk surga, apa yang pertama? Al-taqwa amman dolal. Yang kedua, wa tu'tiya man haram. Yang ketiga, wa tasilla man qata'a.
Kamu kepengen surga, kata Nabi, yang pertama mau memaafkan kepada orang yang membuat sakit kepada hati kita. Orang yang kepengen surga mau mendoakan kepada saudara dan musuh-musuhnya. Allahumma dongane keprigen, ya Allah Gusti pangeran kawula. Kula nyuwun iku musuh kula sing biasa nyakiti kula, nyuwun diampura dosane Gusti belas. Yang biasa nyakiti saya nasihat, ya Allah berikanlah nasib yang baik biar jadi orang kaya. Jangan kabeh tahun dongan kamu suwe kaya niku napa mboten? Dongane keprigen. Keliru. Iya memang keliru apa? Nih, dengerin. Nabi mengatakan, kalau ada orang mendoakan musuhnya, ya Allah berikanlah musuh saya supaya jadi orang yang panjang umur, orang yang sukses, orang yang kaya raya. Maka malaikat turun pada saat itu lalu mendoakan, ya Allah berikanlah kepada orang ini seperti ia mendoakan kepada saudaranya. Allahumma. Doanya kita untuk saudara kita, untuk musuh kita belum tentu diterima, tapi doanya malaikat sudah pasti akan diterima oleh Allah. Nih, luar biasa. Maka pulang dari sini musuh-musuh kita didoain semua, amin. Yang nomor 2, waktu ia mengharamkan. Kepengen surga mau memberi kepada orang yang bakhil, kepada orang yang mengharapkan pemberiannya kepada kita. Duit tangga bakhil, medit, pelit, berkiwit, kita yang kalah. Kalau tangannya medit kita yang kalah, tangannya medit kita yang roman. Tangannya medit kita yang ngirim. Ya sudah, karena itu bakhil medit, ya buat pantas-pantas kita bawa umpamanya 20 kilo gula sama tehnya dikirim. Allahumma. Saya napa mboten? Saya napa mboten? Saya nggih. Apa tak enteng? Lah mun tangannya medit, tangannya pelit ya kita sih ngirim. Bocah medit Pak, bisa bocah wis tak tahu gula 20 kilo teh ropak umpamanya. Allahumma. Apa yang nomor 3, watasila man qata'a. Kita punya tetangga cemberut, kalau disapa sombong nggak mau jawab. Sombong, disombong, kita yang kalah deh. Buat pantas-pantas ayamnya 3 ekor, kupatnya 2 rantam dikirim. Allahumma. Saya nama motor. Saya nama motor. Apa tak enteng? Rada-rada abot apa abot? Kusik abot apa nih? Ayamnya apa? Kupatnya. Ayam sing pitik kan bawang tengah ayam situ. Ini akhlak yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Sya'ban yang penuh berkah ini, untuk apa kita beramal semacam? Untuk menyambut bulan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Nabi telah mengatakan inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul umat. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad SAW. Apa bulan Ramadan itu? Bukan bulan biasa. Seharinya di bulan Ramadan disamakan dengan hari biasa adalah seperti 3000 hari atau 9 tahun yang seharinya. Kalau kita berpuasa 30 hari mendapat pahala yang sangat luar biasa. Begitu juga yang meninggalkan secara sengaja Ramadan sehari, tidak sakit, tidak bepergian, tidak ada udzur, dia meninggalkan puasa Ramadan sehari, dia wajib mengganti 3000 hari atau 9 tahun, itu baru pas gantinya, bukan sehari dilawan sehari kan. Kalau dia meninggalkan sampai 2 hari tidak puasa Ramadan secara sengaja, dia wajib mengganti 6000 hari atau 18 tahun. Kelenger nama boten. Hati-hati, ini Ramadan bukan bulan biasa. Nabi Muhammad SAW pernah pada satu ketika di bulan Sya'ban, beliau masuk di satu masjid, kemudian beliau naik di mimbar. Beliau naik mimbar pada tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Mengatakan apa? Amin. Naik lagi mengatakan amin. Naik lagi mengatakan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Aku mengatakan amin karena aku mendengar Jibril berdoa kepada Allah.
Bagaimana doanya ya Rasulullah? Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada orang laki-laki atau perempuan yang puasa di bulan Ramadan, tolong puasanya jangan diterima ya Allah. Siapapun yang puasa. Kalau mereka itu belum melakukan silaturahmi kepada para tetangga-tetangganya di rumah kanan dan di rumah kirinya. Kalau tidak melakukan seperti itu sebelum bulan Ramadan, mereka puasa, jangan diterima puasanya ya Allah. Dan Nabi mengatakan amin. Amin ini Kanjeng Nabi landep napa mboten? Landep napa mboten? Terus ira kabeh lamun bulan Ramadan biasanya pada keliling kaya niku napa mboten? Pada bawa kiriman-kiriman seperti orang dulu. Masih ada nggak seperti itu? Iya. Mantan gitu. Tesi wonten apa mboten? Ya, kalau nggak seperti itu tidak ada puasa. Jadi ada puasa. Malah Nabi sudah nyepakani, sudah mengatakan amin, terimalah ya Allah. Yang nomor 2, engkau mengatakan amin, ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Jibril pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kaum wanita, para perempuan khususnya yang puasa di bulan Ramadan, jangan diterima puasanya. Perempuan mana saja ya Allah, kalau perempuan itu belum meminta maaf kepada para suaminya, sambil dempet-dempet kepada suaminya, minta dihancurkan kepada suaminya, lalu minta izin akan berpuasa di bulan Ramadan. Contohnya ngomong, waduh Kang, ini jibule wis bulan Ramadan, dan puasa itu dimaafi, baru mencepi gitu. DP itu DP artinya mendekat sambil meminta maaf. Dan sekalipun itu saya juga minta izin wahai suamiku, saya mau berpuasa di bulan Ramadan, minta diridhoi, minta dikasih izin, minta dikasih ridho. Ini kira-kira perempuan-perempuan di sini kalau mau Ramadan begitu enggak pada suaminya? Kayak gitu apa enggak kepada suaminya? Kalau nggak seperti itu, maka puasanya tidak akan diterima oleh Allah. Dan Nabi mengatakan amin. Terimalah doanya Jibril wahai Allah. Jelas? Jelas? Tapi kira-kira nanti Ramadan yang akan datang, insya Allah mau dilakukan yang baik tidak seperti itu. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, aku mengatakan amin ya Rasulullah, ada apa? Aku mengatakan amin karena Jibril pun berdoa, ya Allah, seluruh manusia mereka berpuasa di bulan Ramadan, jangan diterima puasanya kalau mereka itu belum silaturahmi kepada para orang tuanya, kepada para guru-gurunya, kepada orang yang dianggap tua, lalu meminta maaf dan mereka minta izin untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan kalau mereka sudah meninggal dunia, paling tidak mereka berziarah atau berkirim doa kepada mereka. Nabi mengatakan amin. Ini berarti hal ini penting atau tidak penting? Penting, hati-hati. Orang laki-laki gak bakal selamat kalau tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya yang melahirkan. Orang perempuan tidak akan selamat, tidak akan mencium baunya surga kalau tidak mendapatkan ridho dari para suaminya yang telah menikahnya. Siapa yang bertanya? Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayun nas aqdamun haqqan 'alal mar'ah? Faqala Nabi zawjuha. Fa ayun nas ya Rasulullah aqdamun haqqan 'alal rajul? Faqala Nabi ummuhu. Ya Rasulullah, orang perempuan itu milik siapa ya Rasul? Orang perempuan adalah milik suaminya. Kalau perempuan milik suami, suami itu milik siapa ya Rasulullah? Nabi menjawab ummuhu. Suami adalah milik ibunya yang telah melahirkan. Maka laki-laki yang ahli jannah, laki-laki yang akan masuk surga, orang laki-laki yang mengutamakan kepada ibunya, kemudian baru kepada istri dan anak-anaknya. Ini namanya laki-laki ahli surga. Jelas? Jelas? Perempuan yang ahli jannah, ahli surga, perempuan yang mau mengingatkan kepada suaminya untuk berbakti kepada ibunya. Ini perempuan jempolan, ahli jannah, ahli surga. Allahumma. Contohnya, ibu-ibu dibeliin hadiah sama suami ibu, dibeliin kalung, senang atau enggak? Di toko kena kalung sih gede pisan, bandul sama dulu pakai umpama. Senang apa boten? Setelah senang, orang perempuan di sini mau ngomong begini enggak? Kang, ya Allah, lagi-lagi istri yang dibeliin, lagi-lagi istri yang membeliin. Buat ibunya akan mana sih nggak dibeliin yang kalung yang semacam ini Kang? Kira-kira perempuan di sini mau mengingatkan seperti itu atau tidak?
Jarang apa gak ada? Suami ibu beres-beres rumah, dibagus-bagusin, kursinya yang sudah rusak diganti yang baru. Ibu sebagai istri seneng gak? Mau ngomong begini gak kira-kira? Kan lagi-lagi rumah sendiri yang dibagus-bagusin, lagi-lagi rumah sendiri. Coba dong rumahnya ibu akan diberikan kursi yang bagus macam ini. Kira-kira perempuan di sini mau mengingatkan seperti itu atau tidak? Ya, jangan illallah Muhammadur Rasulullah. Untung Habib gak kawin sama orang sini. Bu, ada seorang sahabat bernama Alqamah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Tiap hari, hampir tiap hari duduknya dengan Nabi, sholatnya dengan Nabi, ibadahnya dengan Nabi. Orang alim atau bukan? Tapi setelah mau meninggal dunia, sakaratul maut, mulutnya terkunci, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. La ilaha, berhenti. La ilaha, berhenti. Sahabat mencucurkan air mata, menangis karena tahu Alqamah ini orang baik, orang ahli ibadah. Kenapa sampai mulutnya nggak bisa mengatakan la ilaha illallah sebelum ibunya memberi ampunan? Rasulullah menceritakan, dia Alqamah punya salah dengan ibunya. Apa salahnya? Alqamah bawa korma, 2 bungkus korma. Yang satu korma yang murah, yang satu korma yang mahal. Pas masuk rumah, ibu dan istrinya lagi duduk bersama. Tahu-tahu korma itu diberikan yang murah buat ibunya, yang mahal buat istrinya. Ibunya tersinggung gara-gara korma itu, mengelus dada, ya Allah, saya sebagai ibu diberikan yang murah. Gara-gara ibunya pernah mengelus dada, sakit hati, Alqamah orang alim, ahli ibadah, mulutnya terkunci, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah sebelum mendapat ampunan dari ibunya. Berarti orang laki-laki bahaya atau tidak bahaya? Bahaya atau tidak bahaya? Kalau bahaya, sekarang saya mau tanya sama orang perempuan, laki-laki diam, nggak boleh ngomong. Siap? Siap? Bu, suami ibu, ya semuanya ya, ini tergolong orang yang baik atau orang yang tidak baik? Allahumma. Sekarang ibu diam. Ibu diam, saya mau tanya sama orang laki-laki, sama-sama laki-laki, betul? Kita setiap hari cari nafkah, cari uang, cari maisha, betul? Siang buat malam, malam buat siang cari uang, betul? Setelah dapat uang banyak, kita pulang ke rumah, uang itu dibagi-bagi buat keluarga kita. Buat ibu dan buat istri, banyakan yang mana? Jujur. Sekali lagi, yang keras. Ibu dan istri banyakan yang mana? Berarti kalian-kalian ini orang bener atau orang gak bener? Orang gak bener. Suami ibu ini semuanya orang tidak bener. Kalau tidak bener, manusia ke neraka apa surga? Neraka. Istri di belakang, anak-anaknya di belakang yang ngikut semua. Mau seperti itu? Mau seperti itu? Kalau tidak, pulang pengajian dirubah. Kan, mumpung lagi ada rezeki yuk, kita silaturahmi ke orang tua, amin. Kan, mumpung lagi ada rezeki yuk, kita silaturahmi ke mertua, amin. Ini perempuan yang jempolan, yang mau mengingatkan seperti itu, insya Allah semuanya masuk surga, amin. Ya, ini penting, bukan nggak penting. Ada orang ahli surga di zaman Nabi Musa, apa kerjanya? Memandiin babi. Babi perempuan dimandiin, diciumin, diselimutin, taruh di kasur. Babi yang laki-laki diciumin, taruh di kasur. Nabi Musa bingung. Kata orang itu, gak usah bingung Nabi Musa. Sesungguhnya yang perempuan ini, babi ini ibu saya. Yang laki-laki, babi yang laki-laki itu bapak saya. Orang tuaku dua-duanya orang tua paling jahat di kampung ini. Orang yang paling tidak baik di kampung ini. Sampai-sampai dilaknat oleh Allah, wajahnya jadi babi. Tapi biar kelihatan babi, mereka adalah orang tuaku. Aku timang-timang, aku suapin, aku selimutin, aku gendong-gendong. Jadi apa orang itu? Ahli jannah, ahli surga. Hormat kepada orang tua, walaupun orang tuanya wujudnya babi. Birrul walidain walau kana kafirun. Taat kepada orang tua, walaupun orang tua itu kafir. Jangan pernah kita mengatakan orang tua aku rewel, orang tua aku begini dan begini. Orang yang ngomong seperti itu tidak akan mencium baunya surga. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Ini laki-laki kepada orang tua. Sekarang perempuan kepada suami. Ya, siap mendengarkan? Habib mau bertanya, tapi langsung kepada laki-laki saja biar cepat. Perempuan biasanya kalau ditanya suka lama. Pak, siap saya mau tanya. Jawabnya yang tegas. Siap? Tegas, keras, cepat. Karena jamnya sudah malam. Terus kulo pantaken mari kira kabeh.
Bojone sampean kabeh, rabine sampean kabeh, terang-terangan mawon sering merenggut apa mboten? Bu, ibu, dengar gak tadi? Kalau ada orang perempuan cemberut kepada suami sedikit saja dan suami sakit hati, tidak langsung minta maaf, tidak langsung mengajak bersalaman, kemudian perempuan itu sholat, walaupun sholatnya sampai nungging sekalian, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau tidak? Saya apa? Perempuan cemberut kepada suami sedikit saja, suami sakit hati, tidak langsung minta maaf, terus dia ngaji Al-Quran sampai khatam 500 kali sekalian, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau tidak? Saya. Kalau percaya, sekarang Habib mau bertanya, perempuan di sini rata-rata salamannya dengan suami sehari berapa kali? Karena tadi dikatakan sering merengut, maka saya ngomong berapa kali sehari salamannya? Harus itu. Ini jangan salah paham, orang perempuan itu surganya dekat, surganya banyak. Kata Nabi, kalau ada orang perempuan pegang tangan suami, baru pegang saja, dosanya keluar dari sela-sela jari. Allahumma. Tapi kenapa setahun sekali? Lah kalau belum lebaran, tadi kan tiap lebaran, belum lebaran meninggal dunia, kira-kira jenazahnya dikirim kemana kira-kira? Bu, ini bukan sepele loh Bu, ini masalah berat. Lah kalau dia salamannya setahun sekali, sedangkan dia punya salah dengan suami, dia meninggal dunia sebelum waktunya salaman, bagaimana kira-kira? Mau dikirim kemana kira-kira? Nauzubillah min. Jadi ini baru salamannya ya Bu ya. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang perempuan dia mencium sekali saja kepada suaminya seperti mencium Hajar Aswad di Mekah. Allahumma. Untung nama motor. Sampai saja untung mawon, sampai untung itu ambungnya sadina gembira. Kalau untung sudah dilakukan, apa untungnya? Bu, ini mau dirubah nggak kira-kira yang nggak baik supaya jadi baik? Siap? Sudah paling tidak seminggu sekali. Suami ibu sholat Jumat, orang perempuan nunggu di pintu rumah, suaminya datang dari masjid, ibu salaman, dosa yang seminggu hilang semua, walaupun malamnya baru jambak-jambakan. Amin. Siap? Seminggu sekali aja siap? Mau? Baru separuh gak kepengen surga. Mau atau tidak para ibu? Allahumma. Ibu sudah bilang mau, Allahumma amin, mau salaman seminggu sekali. Sampai Jumat depan gak salaman, Habib doain suami ibu kawin lagi deh. Setuju? Habib ngajarin baik atau gak baik? Ini masalah penting, ini masalah keluarga, bukan masalah biasa ya. Sebab ini zaman sudah luar biasa rusaknya Bu. Maka kita betul-betul harus kumpul yang semacam ini dengan para ulama, para kiai ya. Jadi orang itu tergantung teman mainnya waktu di dunia barisita. Kita mau betul. Sambil kabeh dolane bari tiang sing ngandul iwak awake melu mambu amis. Dolane kali tiang sing sadian minyak wangi awake melu mambu. Dolane bari kiai awake melu mambu. Tapi dari mampu. Bu, bisanya ada kiai mampu niku kepribe ya. Yang digomong senang kiai kok malah kiai mampu. Tapi Bu, dia mangga. Coba suaranya agak terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya insya Allah jamaah Dharma Bangsa
yang setia hadir di majelis taklim ini. Saya akan menanyakan, suami saya kan berdagang. Biasanya saya setiap hari Jumat menyiapkan pakaiannya, dan setelah pulang Jumat saya bisa salaman. Tapi karena suami saya berdagang, jadi bagaimana caranya agar saya tetap bisa salaman sama suami saya? Cukup sekian dan terima kasih. Mohon jawabannya dari Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ganti salaman adalah menjaga rumah tangga di rumah, menjaga diri dan anak-anaknya. Ini sudah termasuk berbakti kepada suami. Jadi tidak harus berbentuk salaman, tetapi menjaga dirinya dan menjaga anak-anaknya dan hartanya. Ini merupakan berbakti kepada suami. Satu contoh diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada orang, suaminya itu ikut berperang dengan Nabi. Sebelum berangkat berperang, si suami ngomong dengan istrinya, "Wahai istriku, kamu jaga anak-anak, jaga rumah, jaga harta di rumah, jangan keluar rumah." Akhirnya dia berangkat perang bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah berangkat perang, tidak lama kemudian tetangganya datang. "Wahai ibu, orang tuamu sekarang dalam keadaan sakit. Apakah kamu tidak menengok ke sana?" Apa jawaban perempuan itu? "Maaf, saya tidak bisa menengok karena suamiku berpesan aku tidak keluar rumah dari rumahku." Sehari, 2 hari, sampai 3 hari kemudian datang lagi tetangganya. "Sekarang sakitnya sudah parah. Apakah kamu sebagai anak tidak akan melihat?" "Maaf, saya tidak bisa karena suamiku berpesan aku tidak boleh keluar dari rumah." Ketiga kalinya datang lagi. "Sekarang orang tuamu telah meninggal dunia. Kamu sebagai anak apa tidak takziah datang untuk menengok ibumu, untuk datang melayat kepada ibumu?" Kata istri itu, perempuan itu, "Nggak bisa karena suamiku sudah berpesan supaya aku tidak keluar dari rumah." Setelah itu datanglah Nabi Muhammad SAW bersama suaminya dari padang pasir setelah perang. Bertanya dengan Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ada kejadian yang semacam ini seorang anak tidak datang melayat kepada ibunya saat meninggal dunia, juga tidak menengok saat sakit. Bagaimana menurut Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Inilah perempuan ahli jannah, perempuan ahli surga yang memasukkan orang tuanya ke surga. Kalau tadi sampai tergiur, dia sampai datang menengok ibunya, maka dia akan masuk neraka jahanam, termasuk memasukkan ibunya ke jahanam." Jelas? Jelas? Jadi seperti itu karena begitu besar kekuasaan orang laki-laki kepada orang perempuan, sampai-sampai dikatakan seperti itu. Jadi ibu tidak harus berbentuk salaman, tetapi menjaga rumah tangganya, menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, itu sudah termasuk ketaatan kepada suami. Dan itu surga, di situ tempatnya, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat-sangat penting karena rumah tangga ini adalah antara dia masuk surga atau dia masuk neraka, itu tergantung kepada bagaimana kerukunan di rumah tangga itu. Makanya saya anjurkan kalau bisa bersalaman itu kalau selagi ini terus, jangan sampai berhenti. Kalau jauh yang penting mendapat ridho. Ini kan yang masuk ridho ya. Seperti seorang istri umpamanya lagi sholat. Orang istri lagi sholat, Allahu Akbar, suaminya memanggil, lihat sholatnya. Kalau sholatnya sunnah, batalkan sholatnya. Kalau sholatnya wajib, cepatkan suratnya, kata Nabi. Jika perlu, Fatihah saja sudah cukup, karena panggilan suamimu adalah hukumnya wajib. Jelas? Ini sangat-sangat penting dan ini jarang dimengerti. Apakah perempuan sangat rendah di hadapan suami? Tidak. Perempuan itu sangat tinggi martabatnya dan kedudukannya. Bahkan anak harus taat pertama kepada ibunya, baru kepada bapak. Betul. Ini perintah daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi sang suami ini menanggung beban yang sangat banyak. Begitu mengatakan qabil itu, maka tanggungan beban anak gadis ini kalau belum nikah dia berbuat dosa, yang dosa adalah ayahnya. Tapi setelah qabil itu dia nikah,
tanggung jawab ini dilimpahkan kepada suaminya. Istrinya tidak pakai jilbab keluar dari rumah, yang dosa suaminya. Istrinya ngerasain orang, yang dosa suaminya. Suami ini sangat bertanggung jawab besar. Dan suami ini harus taat kepada orang tuanya, juga taat kepada mertuanya. Karena mertuanya sudah dianggap seperti orang tua, tidak membatalkan wudu sampai hari kiamat. Walaupun suami istri sudah cerai, mertua tetap berhukum adalah mertua, orang tua. Inilah Islam. Ya, jadi ibu jangan cemas kenapa saya harus tunduk sama suami, sementara saya nggak boleh taat atau berbakti kepada orang tua melebihi suami. Memang nggak boleh, karena apa? Suami sudah yang menggantikan. Suami menggantikan, jadi suami ini punya beban taat kepada orang tua, bukan beban, kewajiban juga kepada mertuanya, tidak membatalkan wudu sampai yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Jelas? Jelas. Iya. Kalau seorang perempuan selalu membuat dosa pada suaminya, tetapi perempuan itu tidak pernah bersalaman. Tapi kalau pagi rambutnya basah, bagaimana dosanya itu? Ya, ini sudah sangat-sangat melebihi batas. Jadi jelas perempuan ini tidak mengharapkan keselamatan akhirat, tetapi dia hanya dunia yang diburu. Ini sudah jelas. Apalagi dia tadi menyepelekan kepada suami, ya. Jadi dia mementingkan dirinya sendiri, itu nggak bisa. Tidak bisa seperti itu, dan tetap Allah mengharapkan. Dan Rasulullah pun mengharapkan tidak boleh sama sekali. Dan kalau Rasulullah bahkan melaknat kepada para suami yang terlalu berbakti kepada perempuan. Artinya suami yang menuruti kemauan perempuan. Ini lelaki itu dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini paling menakutkan ini. Jadi tidak bisa. Pokoknya kita punya istri melanggar sekali. Umumnya mau potong rambut nggak pakai ngomong, 2 kali, 3 kali kata Nabi, cerai dia. Ini hukum. Sebab apa? Nanti bahayanya kita yang menanggung dosa, bukan apa-apa. Apabila ada orang perempuan, maaf ya, orang perempuan pakai minyak wangi, dia berjalan di orang-orang yang duduk di jembatan atau apa, sampai dia mencium bau wanginya, sampai mengatakan, ini baunya enak bener, ini siapa yang pakai? Ini maka Nabi mengatakan, fahiya zaniyah, perempuan itu telah melakukan zina dalam dosanya. Siapa yang menanggung dosa? Adalah suami. Ini paling berat, suami itu menanggung beban. Jadi begitu. Ya, maka kita hidup harus sangat berhati-hati, ya, dan tingkah laku kita juga harus diajarkan kepada anak-anak kita supaya mengerti, ya. Apalagi ini bulan mulia, tolong ya media televisi itu udah, pokoknya saya pesan maghrib sampai isya jangan nonton televisi. Kuat atau tidak? Kuat atau tidak? Yang jago baru 2 orang ini. Lainnya wajahnya wajah televisi semua. Betul. Mukanya muka televisi semua. Maghrib sampai isya jangan nonton televisi. Kuat atau tidak? Allahumma. Kenapa saya ngomong begini? Karena banyak terjadi tingkah laku rusak gara-gara televisi, pakaian rusak gara-gara televisi, omongan rusak gara-gara televisi. Betul? Orang ngaji rusak gara-gara televisi. Coba lihat, kita di sini majelis zikir, betul? Kalau kita lihat Mama Dede itu melarang majelis zikir dan menyepelekan majelis zikir. Apakah itu seorang yang arif dalam agama, dia tahu agama? Mereka buta agama, menghancurkan agama. Dan saya punya bukti saat ada orang bertanya, Mama Dede, kami adalah dari majelis zikir yang senang berzikir ini, berzikir ini. Apa jawaban dia? Tidak perlu berzikir, yang penting Al-Quran. Tidak perlu membesarkan zikir. Tidak perlu berkumpul-kumpul berzikir, yang penting membaca Al-Quran itu sudah paling tepat. Tidak perlu yang lain. Gila nggak kayak gitu? Gila nggak kalau kayak gitu? Sinting bukan gila sebenarnya. Kalau kita mendengar suara azan yang dibaca Al-Quran apa doa? Berarti doa berarti atau enggak? Kalau kita mau makan yang dibaca Al-Quran atau doa? Dan kalau Mama Dede mengatakan seperti itu, kira-kira orang sinting apa bukan? Maaf, rasanya orang dosa paling besar melebihi zina. Tapi terpaksa saya harus menceritakan. Karena apa? Nabi mengatakan udhurul fajir bima fihi kayahdurun nas. Ceritakan orang-orang yang durhaka kepada masyarakat, kepada umat, supaya mereka tahu bahwa itu adalah orang durhaka. Ini
Dan saya pernah mendengar, bukan ini saja, masalah anak. Masalah anak, dia mengatakan kalau ada anak haram, menuding anak haram tidak mendapatkan waris. Itu ceritanya lama, banyak. Itu banyak kesalahan-kesalahan yang semacam itu. Ya, maka kita, ya Allah, berkumpul yang semacam ini bukan perkumpulan biasa. Nanti saya singgung maghrib sampai isya jangan nonton televisi. Biar acaranya pengajian, karena kiai-kiai yang seperti itu sudah banyak. Mungkin apa ngotot? Matikan televisi. Ya Allah, tadi sudah disinggung sama Ustaz saya dengar dari jalan. Ya, apa sinetron itu? Ya Allah, kumpulan nanti sholat setunggal musola, sing sholat kubak luber sampai teras-teras. Hati senang apa boten? Hati ini senang apa boten? Begitu kiai ini salam, durung doa, durung dikir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bluber semua sholat teng KB. Tangi KB sampai kula bingung ini kebakaran, sampai melu tangi kula. Sinangiringannya gue lepas tangan tak tarik sarungnya sampai gue sudah kebakaran kok. Bukan Pak Habib, sinetronnya pun main. Rusak apa betul? Disuruh dikir, tuh kumpul sama kiai, stres. Tapi kalau bapaknya sudah nongkrong di hadapan televisi, rabine bro, bojone bro, wis main Pak, berjamaah di hadapan televisi. Gini apa betul? Rusak apa betul? Beli bocah nomet tok, beli bocah cilik tok. Wong tua, mbak-mbak, mbok tua, arti televisi saat ini. Gini apa betul? Gini apa betul? Wonten wong tua lagi terus Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Putu itu bergobrak lawak. Bak. Betua, nenek, ada apa cucu ini? Ibu lagi baca Al-Quran. Dan tadi pesen katanya mau lihat televisi, itu sinetronnya udah main, Mbak. Shadaqallahul azim. Mbak, rusak atau tidak? Sampai saya sendiri mau pengajian kepengen jaga mata sehari jangan tahu maksiat. Zaman sekarang nggak bisa. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tidak bisa. Sudah ambil air wudhu, bawa sorban, baru nginep lawak. Bocah waduh numpak diterobosan dulu nengkul. Reak. Rambutnya separuh ireng, separuh karatan. Musim apa betul? Rambut karatan musim apa betul? Di kampung ini ada enggak? Anaknya siapa? Rambutnya tietan. Pakaian yang sopan-sopan banyak, pakai pakaian yang ya Allah. Apa kaosnya adiknya dipakai saya nggak ngerti. Brutune kantor. Degek setitik budelar mencolok. Di kampung sini ada ngerok yang semacam itu? Di mana rumahnya? Nabi Muhammad SAW pernah menangis yang sangat menyedihkan. Apa yang kau tangisi ya Rasulullah? Aku menangis karena waktu Mi'raj, aku melihat seorang perempuan disiksa di jahanam, dijangkur, digantung. Yang buat ngegantung bukan badannya, bukan pakai rantai, tapi rambutnya sendiri buat ngegantung badannya. Orang perempuan itu salah apa ya Rasulullah? Sewaktu di dunia, dia keluar dari rumahnya tidak pakai jilbab, dia memamerkan rambutnya pada laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Naudzubillah min. Jahanam itu apa? Kedalamannya 70 tahun. Kalau ada orang kepleset dari Siratul Mustaqim, enggak langsung kepleset ke debur, enggak, nunggu waktu sampai 70 tahun lamanya, itu baru sampai. Naudzubillah. Percaya atau tidak, Bu? Maka, ya Allah, hati-hati. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam pernah merunduk 300 tahun. Gara-gara apa? Takut dengan neraka yang telah diciptakan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Adam? Hanya Adam mencolek Hawa. Ini yang dinamakan huldi. Ini jadi cerita huldi ya. Apa nama artinya huldi? Artinya Adam memegang Hawa sebelum ada tali pernikahan. Ini yang namanya huldi. Maknanya di situ. Jelas? Jelas?
Jibril mengatakan, "Maya Adam, wahai Adam, stop, jangan kau sentuh Hawa sebelum dinikah, jangan kau sentuh Hawa sebelum diberi mas kawin." Hanya nyolek perempuan merunduk 300 tahun karena tahu kejadian neraka yang telah diciptakan oleh Allah. Ini Nabi Adam. Coba Habib mau bertanya, kalau pemuda sini habis memegang perempuan, merunduk atau tidak? Merunduk atau tidak? Kecil. Karena Adam tahu betapa dahsyatnya neraka jahanam. Tidak berani mengangkat kepalanya terkecuali setelah ingat dengan nama yang mulia, nama yang agung, nama Nabi Muhammad SAW. Setelah 300 tahun mengangkat kepalanya dan kedua tangannya kepada Allah, beliau mengatakan, Adam, ya Rob, bihaqqi Muhammadin illa ghafartalli. Ya Allah, dengan kebenaran Nabi Muhammad berikanlah aku ampunan. Allah pura-pura bertanya dengan Adam, wa ma Muhammad? Siapa Muhammad itu? Kaifa arafta Muhammad? Bagaimana ente tahu Muhammad? Adam? Nabi Adam lagi ngomong, menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu aku di dalam surga, wahai Allah, aku melihat di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku yakin itu manusia yang paling kau cintai, manusia yang paling dekat dengan kau. Benar, aku beri kamu ampunan karena kamu menyebut kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adam diberi ampunan dari Allah karena bertanya, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah menikahnya pun Adam bertanya lagi, Jibril, sekarang saya sudah diberi ampunan oleh Allah dan aku akan meneruskan pernikahannya dengan Hawa. Apa yang harus saya lakukan sebagai mas kawinnya? Allah langsung mengajarkan, tusolli ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Adam, berilah sholawat untuk kekasihku Muhammad sebagai mas pernikahanmu menikah bersama Hawa. Maka Adam berikrar membaca sholawat 18 kali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adam dan Hawa akhirnya menikah secara sah. Pelanggarannya adalah saat itu hanya mencolek saja. Ya, mencolek saja merunduknya 300 tahun karena sudah tahu neraka jahanam. Coba kita ya. Maka hal itu juga patut kita pelajari. Di mana kita berkumpul yang semacam ini, sudah pasti perkumpulan ini didatangi oleh para ulama, didatangi oleh para waliullah. Dan jangan nyangka kalau mereka itu para waliullah itu mati, tidak. Orang-orang yang alim, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, mereka tidak dimatikan oleh Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tas'un. Sadaqallahul azim. Jangan kau mengatakan kalau mereka para nabi, para rasul, orang yang berjuang di jalan Allah itu mati, bahkan dihidupkan oleh Allah. Cuma kalian tidak mengerti. Panjenengan ziarah maring sareng hidayatullah, maka akan ditemui oleh beliau. Amin. Amin. Pada senang ziarah apa enggak? Ya, insya Allah ziarah ini salah satunya kita mendapatkan berkah. Tapi apa yang dipasang untuk kita berziarah? Akhlak yang baik kepada mereka. Para wali bisa mengatakan kalian ke surga, kalian ke neraka. Percaya atau tidak? Percaya. Ada yang berani ngomong syirik, suruh sini orangnya. Tidak. Allah sudah memberi kuasa kepada orang-orang yang sudah alim, orang-orang yang sudah memiliki ma'rifat. Sampai Allah mengatakan, Abdi, anadlali aqulu syai'un fayakun. Wahai para hambaku yang bisa mengatakan ini jadi, itu jadi adalah aku, kata Allah. Oleh karena itu kalian taatlah kepadaku, Pak ini. Apabila kalian sudah taat kepadaku, kalian sudah jadi wali, jadi orang benar, taqulu syai'un fayakun. Aku izinkan kepada kamu mengatakan ini jadi. Ini hadis kunci bukan sembarangan. Aj'aluka bikutrati rubaniyah. Apabila kalian sudah taat kepadaku, aku beri kamu sifat rubaniyah, sifat sebangsa pangeran. Tapi diizinkan oleh Allah karena ketaatannya. Maka para wali bisa ngomong, kamu ke surga, kamu ke neraka. Kita nempel, umpamanya wali itu mengatakan kamu ke surga, karena mereka sudah punya kuasa dari Allah. Taqulu lisyai' kun fayakun. Kamu bisa mengatakan ini jadi, itu jadi, aku izinkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau kurang jelas? Jelas. Lah ini anutannya ahli sunnah wal jamaah. Di luar orang-orang itu nggak bakal kenal seperti itu. Bagaimana kenal wali? Ya, maka itu kita semua itu alhamdulillah dapat berkah yang begitu banyaknya. Allahumma baca maulid jangan, ya Allah. Ini luar biasa kejadian maulid di mana-mana. Di Palestina ada acara maulid.
keadaan lagi dalam keadaan perang. Saat membaca Mahlul Qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Karena tentara gantinya petasan pakai dinnya, pakai senjatanya dinyalain semua. Jujur. Salah satu tentara ada yang ngambil granat, dia gigit, dia lempar. Setelah dia lempar mengenai anak muda lagi lewat, kebetulan anak pendeta lagi lewat, pasti jatuh di kepalanya. Kepalanya ambrol nggak kira-kira? Ambrol, hancur kepalanya. Begitu hancur, ibunya keluar. Ya Muhammad, kata istri pendeta itu, gara-gara tingkah laku orang Islam, gara-gara peringatan Maulid, anak terkapar dan jatuh dan mati. Tanggung jawab engkau ya Muhammad, tanggung jawab engkau orang Islam. Lagi ngemur-ngemur begitu, anaknya memanggil ibunya, Mama, siapa yang sakit? Siapa yang ambrol? Dilihat sudah nggak ada darah, setetes pun nggak ada. Padahal tadinya hancur. Ibunya kaget, siapa yang ngobatin kamu, nak? Baru saja datang seorang yang tampan sekali dan gagah bernama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengusap wajahku, tiba-tiba aku sembuh kembali. Ibunya langsung tersyukur lalu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah SAW. Dan ini kejadian nyata, bukan dongeng. Bukan dongeng ini, nanti bisa dibuka di media itu tentang peringatan Maulid di Palestina kejadian. Dan kejadian lagi nih Bu, ada orang miskin. Orang miskin kepengen mengadakan Maulid. Sampai-sampai ya Allah istrinya bingung rumahnya di mana, rumah kita cuma 3x4. Orang kamu dipanggil semuanya sudah nggak apa-apa. Kambingnya dapat utang lagi. Karena kepengen rumahnya dibacakan kitab Maulid. Iya, berkah. Setelah dibikin istrinya masak semua, tetangga dipanggil, tiba waktunya satu pun gak ada yang datang. Tetangganya tidak ada yang datang karena mungkin dipikir orang miskin ngadain Maulid mau makan apa mungkin. Gak ada yang datang. Karena dia gak ada yang datang, dia sedih. Dengan dia berjalan, akhirnya ketemu dengan satu masjid. Di masjid ada banyak orang pakai pakaian putih begini, pada kumpul. Ini Allah salah, saudara, apa saudara bisa datang ke tempat saya? Kenapa? Saya ngadain Maulid tapi tetangga gak ada yang datang. Saya mau. Akhirnya datang semua. Kalau datang baca Maulid, tetangganya bingung. Tetangga gak ada yang datang, kok ada yang baca, orang banyak. Siapa mereka? Setelah selesai makanan dikeluarin, disuruh pada makan, gak ada yang makan. Yang makan cuma tadi ketua regunya saja, yang paling sepa, yang paling tua. Akhirnya tanya, wahai ustadz, wahai guru, kok itu orang-orang saudara-saudara gak mau makan? Ya itu mereka tidak makan karena itu mereka adalah para malaikatnya Allah SWT. Allah tahu panjenengan itu mengadakan Maulid tapi tetangganya nggak datang, maka Allah kirim malaikat. Loh, kenapa? Semuanya nggak makan, kok Anda kok makan? Panjenengan makan. Panjenengan itu siapa? Aku adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dipeluk orang itu dalam pelukan Nabi Muhammad, meneteskan air mata bahagia daripada syafaatun Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sepelekan Maulid-Maulid seperti ini, betul-betul ini terjadi. Dan yang lucu lagi terjadi di Jakarta. Habib Mundir waktu meninggal dengar nggak? Jakarta, Depok ya. Itu sebelum meninggal beliau malamnya beberapa malam mengadakan Maulid di Jakarta di daerah Depok. Begitu Maulid, pagi-pagi ada seorang dukun paham nggak dukun? Paham. Ya ada dukun gembar-gembor. Dia merasa rugi kenapa? Khodamnya yang biasanya tidak pernah pakai peci, pakai kopiah, setelah ada acara Maulid pagi-pagi sudah pakai kopiah putih semua. Kata dukunnya ini, kenapa kalian pada gila? Gila kenapa? Oh kalian pakai peci begitu, pakai baju putih. Bagaimana tidak? Tadi malam ada acara besar dan saya datang. Ternyata di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Dan kami masuk Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Ini yang cerita dukunya sendiri. Jadi benar-benar acara yang semacam ini dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Jelas Bu? Jelas atau tidak? Maka yang seperti itu kita niati perkumpulan yang semacam ini supaya menjadi kebahagiaan buat kita semua di dunia dan akhirat, menjadi ketenangan buat kita di akhirat. Jangan sampai pernah meninggalkan jamnya yang semacam ini karena sulit ditemukan, supaya kita istiqomah dalam majelis apa tadi? Salah?
dari wajahnya Dharma bangsa ini ya, insya Allah senantiasa mendapatkan berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Diangkat derajatnya oleh Allah. Begitu juga para pengasuhnya, begitu juga para pengikutnya semuanya yang berkumpul di tempat ini. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu yang besar, perlindungan-Mu yang besar, kasih sayang-Mu yang besar, syafaat nur Nabi Muhammad SAW yang besar. Allahumma qulna wal muslimina min asyaqwati was-sa'adah wa minan naril jannah wa minal adabil rahmah wa minad dunub lil maghfirah wa minal sidril ihsan wa minal khufi lil aman wa minal faqri lil ghina wa minad dhulli lil izzi. Ya Allah, ya Allah, ini adalah bulan Sya'ban, adalah bulan yang Kau ciptakan untuk Nabi-Mu Sayyidina Muhammad SAW, di mana Engkau membuka 70.000 pintu rahmat pada bulan ini. Ya Allah, Engkau membuka langit-langit-Mu pada bulan ini. Ya Allah, Engkau melihat kami pada malam hari ini. Ya Allah, duduk bersimpuh mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Ya Allah, perundukkan kepala kami dan hati kami di hadapan-Mu. Ya Allah, apa yang dibutuhkan ya Allah adalah ampunan-Mu yang besar, kasih sayang-Mu yang besar, rahmat-Mu yang besar, dan Kau kabulkan seluruh hajat kami fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, Kau ba'idna minasyarri min jami syarri fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, dan Kau menjauhkan kami dari segala keburukan-keburukan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, dengan berkahnya bulan Sya'ban, bulan yang agung ini, bulan Nabi Sayyidina Muhammad SAW, maka berikanlah ampunan-Mu yang besar kepada kami. Ya Allah, dan berikanlah kami ya Allah ketenangan hidup, sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan nasib yang baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau pindahkan keadaan kami dari keadaan gelap kepada keadaan yang terang. Engkau pindahkan kami dari keadaan susah kepada keadaan yang menyenangkan. Ya Allah, Engkau pindahkan kami dari nasib yang buruk kepada nasib yang baik. Ya Allah, Engkau pindahkan keadaan kami dari keadaan miskin kepada keadaan yang penuh barokah. Ya Allah, berkahnya majelis ini ya Allah, dan berkahnya bulan ini, bulan Sya'ban ya Allah, dan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Panjangkan umur kami dengan umur yang bermanfaat ya Allah. Berikan kami sehatul afiah ya Allah. Tambahkan kepada kami rezeki-Mu yang halal, yang baik, yang barokah, yang dapat menghantarkan kami ke Mekkatul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah, dan Kau bahagiakan diri kami, keluarga kami dan keluarga besar jamiah ini menjadi jamiah yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jangan pernah Kau uji kami dengan ujian-ujian yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Jangan pulang Kau marah kepada kami lalu Kau beri kami kesakitan, Kau beri kami kesusahan, Kau beri kami kesulitan, Kau beri kami kekurangan, Kau beri kami kemiskinan karena akibat salah dan dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa dan salah-salah kami ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami di sisi-Mu ya Allah. Angkatlah derajat mereka yang telah melahirkan kami, yang telah melindungi kami, yang telah membesarkan kami ya Allah. Dan selamatkan istri serta anak-anak kami dari kemaksiatan. Didiklah kami ya Allah. Didiklah jiwa raga kami ya Allah dengan didikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah hati kami senantiasa bertakwa kepada Engkau ya Allah. Cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Engkau pindahkan keadaan kami dari keadaan buruk kepada keadaan yang baik ya Allah. Engkau pindahkan kami ya Allah dari keadaan penuh penyakit kepada keadaan sehat afiat ya Allah. Engkau pindahkan kami dari nasib yang buruk kepada nasib yang baik ya Allah. Dan jauhkan kami daripada neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kemarahan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada siksa di mahsyar ya Allah. Jauhkanlah kami siksa dari mizan-Mu ya Allah. Tulislah nama-nama kami di kitab sebagai orang-orang ahli jannah, orang ahli surga ya Allah. Apabila ya Allah nama kami telah tertulis di kitab sebagai orang ahli neraka, maka rubahlah menjadi orang ahli surga ya Allah. Bila nama kami telah tertulis di kitab sebagai orang-orang yang sial, maka rubahlah menjadi orang yang bahagia ya Allah. Ya Allah, Engkau telah ajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh menolak permintaannya orang-orang miskin. Engkau telah ajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh menolak orang-orang yang tidak punya.
Engkau telah ajarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh menolak kepada orang-orang yang mengangkat kedua tangannya di hadapan rumah kami. Engkau melihat kami pada malam hari ini ya Allah, mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu ya Allah, merundukkan kepala kami dan hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Maka jangan Kau usir doa kami, jangan Kau tolak doa kami ya Allah. Allahumma inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala amali bit taufiq wa ala jami'i dzalika bil hidam mufdi illa radikan munhi illa jadil masbub dzalika bin adari ila wajhikal karim ya Allah. Ya Allah, Engkau melihat para hamba-Mu berkumpul bersimpuh di malam di bulan Sya'ban, bulan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami harap ya Allah, apa yang kami butuhkan ya Allah adalah ridha dan ampunan-Mu ya Allah. Berikanlah kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, senantiasa dapat berkumpul yang Kau ridho ya Allah, bertingkah laku yang Kau ridho ya Allah, berakhlak yang Kau ridho ya Allah. Allahumma innaka malikul muqtadir wa innaka ala man tasya'u qadir. Allahumma qad ghafarat dhunubana wa wajhuna wa 'azamat khati'atina wa khalat bainana wa baina hajatina fa inna nas'aluka ya Allah bijalali wajhika wa 'azimi 'afwik wa natawajjahu ilaika bin nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada malam hari ini kami menghadap kepada Engkau ya Allah. Apa yang kami bawa adalah dosa yang amat banyak ya Allah. Apa yang kami bawa adalah penderitaan yang amat banyak ya Allah. Apa yang kami bawa adalah kesulitan dan kesusahan yang menempel pada jiwa raga kami ya Allah. Apa yang kami bawa adalah kesulitan dan keburukan yang ada pada jiwa raga kami ya Allah. Hancurkan semua itu ya Allah. Hancurkan semua itu ya Allah. Hilangkan semua itu ya Allah. Dan Kau gantikan dengan rahmat-Mu, Kau gantikan dengan syafaat Nabi-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan Kau matikan kami sebelum kami beriman yang benar ya Allah. Jangan Kau bunuh kami sebelum kami bertobat yang benar ya Allah. Jangan Kau usir kami dari dunia ini sebelum kami dapat mencintai Nabi-Mu dengan benar ya Allah. Ya Allah, ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang amat mulia ya Allah, di mana Nabi-Mu mengatakan bahwa bulan ini li'annahu yatasya'abu fihi khairan katsir. Dinamakan bulan Sya'ban karena bulan bercabang-cabang kebaikan yang sangat banyak. Maka berkailah kami keluar dari tempat ini nanti ya Allah, mengalami kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Tidak ada lagi penderitaan yang menempel pada jiwa raga kami, ataupun penyakit, ataupun kesedihan, ataupun kesulitan, melainkan telah Kau gantikan dengan kebahagiaan ya Allah. Amin ya Rabb. Ya Rabb ya Qassa ya Akram al-Akramin, ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahibil Hiram. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi ya Allah. Allahumma nas'aluka taufiq lima habibika minal a'mali wa sidqa wa tawfiq wa husna qawlika wal hujjata man siwa ilahana ya latif ya razaq ya wadud ya matin kalburan kita wastirkan bidal bersyakilan dan ladunka wa rizqa wasi'an hanin ma'asinan tawaran amalan salihan bil iman wal yakin wa mulasamatan bil aqwati wa isanu sadaqat yaqqa wa yatabinu subhanahu wa ta'ala fasadak innaka samiul qadir. Ibu dan bapak sekalian, mintalah kepada Allah hajat kita masing-masing. Yang punya penyakit supaya penyakitnya sembuh, yang punya cita-cita supaya dikabul oleh Allah. Memintalah kepada Allah dengan hati kita masing-masing ya Allah. Wabina wa ijana wa hajabina bihi wa bila Ubalikna minasya Indah besar ya Allah. Itu juga tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubba hajatuna dori wa barikan nasyara menjadi syari ya Allah. Tubba wa bidal akhirah. Ibu dan bapak sekalian,
Tadi Habib menceritakan tentang orang yang berdosa besar, kemudian dia mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW karena disebabkan dia melakukan baca sholawat setiap malamnya 100 kali. Tetapi saya berpikir untuk kita belum tentu semua orang mampu membaca 100 kali. Betul begitu kan? Maka itu saya berusaha goreng-goreng. Alhamdulillah ketemu satu sholawat di mana jika dibaca sekali pahalanya seperti 100.000 sholawat. Kira-kira menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Jadi sekali membaca sholawat tersebut, maka kita akan mendapatkan orang itu seperti membaca 100.000 kali sholawat. Sholawatnya siapa? Al-Imam Al-Aribillah Abdul Hasan Asy'adili. Jadi bentuk sholawatnya Wassallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammadin nuril dabi wa sirsani fi jamil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali membaca pahalanya berkahnya seperti membaca 100.000 kali sholawat. Berarti kalau kita membaca sekali saja itu sudah luar biasa sekali. Mestinya ada yang menulis. Kalau tidak, kebetulan Habib itu membawa kata saya membawa fotokopian. ada bawa. Ya, kalau begitu ini Habib bawa sudah di fotokopi nanti dibagiin. Ya, sekalian ini Habib punya poster, tapi bagi yang mau ya, bagi yang mau. Habib bawa poster, bukan Habib mau jual enggak. Ini poster ini kalau kita nyetak itu lebih dari di atas 60.000 per poster. Tapi karena Habib banyak, tadi Habib bawakan nanti sama stiker-stikernya itu. Karena apa, poster itu sebelum dicetak sudah dikasih baca doa untuk menjaga rumahnya, untuk menjaga segala macam-macam dan untuk mendatangkan sabab rezeki. Karena itu ada rajanya para aulia atau para waliullah yang ditulis di situ. Jadi cuman mengganti sebagai cetaknya saja kurang lebih umpamanya 20.000 mahal atau murah? Murah. Kalau ada yang berhajat, tetapi itu sebetulnya mahal karena saking banyaknya. Tadi sudah sama amalan itu tadi sholawat itu nanti bisa diamalkan sama majelis ini. Semuanya juga mengamalkan. Itu ada salah satunya sholawat itu. Dan ada doa yang mustajabah berbentuk ya halimu, ya alimu, ya ali, ya alim. Nanti doa itu bisa diamalkan dan dipraktekkan. Kalau ada hujan besar umpamanya, saya pengen hujan ini terang, baca itu ya halimu, ya alimu, ya ali, ya alim. Insya Allah tidak menunggu nanti, tapi langsung seketika itu langsung berhenti. Itu namanya Ismul A'zam. Itu doa itu diamalkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam dan turun-temurun, dan itu mustajabah sangat luar biasa. Begitu juga minta hujan, datang itu, atau supaya hujan berhenti, baca itu ya halimu, ya alimu, ya ali, ya alim. Dan poster itu kalau dipasang di rumah-rumah itu yang seperti biasa terjadi. Kalau ada orang jahat saja nggak bisa keluar dari rumah itu, dia muter-muter. Ya, itu subhanallah karena dari doa-doa yang telah dibaca. Juga kalau dipakai untuk orang yang berdagang atau apa, itu ada stikernya nanti dipasang, bukan karena stikernya atau gambarnya, tetapi ayat-ayatnya, doa-doanya di situ yang menjadi orang itu mendapat keberuntungan, dijauhkan dari keburukan. Bahkan kalau ada orang sakit di rumahnya itu cepat sembuh insyaallah. Kita terus meminta kepada Allah nanti barangkali ini mengambil sama santri nanti bisa ditanyakan. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka wa biha wal jannah kulla hajatina fid dunya wa fil akhirah. Wa ba'idna minasyarri min jambi syarri fid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, berikanlah kami berkumpul di dunia seperti ini, besok berkumpul seperti ini lagi ya Allah. Berkumpul dengan Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul dengan orang-orang yang kau cintai ya Allah. Berkumpul dengan orang-orang yang kau ridha ya Allah. Wa binatil qabul wal afiyah wa salama wa sa'ada fid dunya wa fil akhirah. Wa binatil qabul wal rusul wal qasul tamam bi kulli shay'in ma'mul. Wa salahi syana Allah fi rahmatina fid dunya wa fil akhirah. Dafiyatan li kulli syai'in jalwa. Li kulli harlana wa li hababina wa li walidina wa masayikhina fi dini mal fil afiyah. Wa ala niyatina Allah ya qulubana wa walibana ma'tuqa wal huda wal afaf wal maut ala dinil Islam wal iman bila mahnadan wal imtihan bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana
Ibu dan bapak saudara-saudara sekalian, jangan pergi dulu sebelum pengasuhnya memberikan doa penutup, dan selalu harus ada seperti itu agar kita senantiasa mendapat ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat. Dan saya yakin insya Allah jadi kedah pengasuh itu memberi doa. Ini sebagai akhlak kita, akhlak yang akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa lepas dari perbuatan akhlak dan takwa. Akhirnya saya terangkan lagi masalah takwa ini supaya kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa betul-betul. Jadi takwa hurufnya ada berapa? 5. Tanya adalah tawadu. Orang yang bertakwa harus punya rasa tawadu. Ini hubungan dengan orang yang masuk surga. Jadi orang masuk surga bukan karena sholat, bukan karena apa, tapi terutama ketakwaan dulu. Aktaru mayyidul nasal jannah at-taqwa wa husnul khuluq. Orang banyak masuk surga karena sebab takwa dan tingkah laku yang baik. Jadi orang yang bertakwa harus punya sifat tawadu, rendah diri, andap asor. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu seorang yang terkenal andap asor dan rendah diri. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan bahwa kami adalah orang yang tidak kenal ilmu. Dan Imam Syafi'i sampai wafatnya belum pernah mengatakan aku adalah guru mereka dan mereka adalah muridku. Belum pernah. Saking apa tawadunya. Dari tak. Khofnya qanaah. Qanaah adalah orang yang menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bertomak atau tidak rakus pada apa yang dijalankan. Saya contohkan, ada seorang kiai terkenal dengan apa tadi sifat qanaah. Dia kalau mau dagang ngomong sama istrinya, wahai istri, kamu butuh buat masak berapa hari ini? Umpamanya 20.000. 20.000 kiai. Kata, coba kiainya dagangnya apa? Dagang tasbih, dagang apa namanya jus ama itu yang dipikul ya. Dulu digendong ya, digendong. Begitu digendong, dia, istrinya butuh 20.000, ada orang beli. Jadi mau beli tasbihnya katanya. Berapa biji? Saya butuh 4. Yang satu biji berapa? Yang satu biji 10.000. Kalau 4 berapa berarti? 40.000. Kata si kiai nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Istri saya butuhnya cuma 20.000. Ini namanya qanaah. Ada nggak di sini orang yang seperti itu? Ya, memang takwa ternyata berat. Ya, kelihatannya sepele ternyata berat. Itu yang nomor 2. Kemudian mabuknya apa? Mabuk ya, waroil ya. Waroil ini hati-hati. Segala yang dibicarakan yang tinggal laku itu hati-hati. Sampai-sampai Imam Syafi'i naik kuda ditanya, Imam Syafi'i itu kuda yang mau naiki kakinya berapa? Imam Syafi'i kan langsung jawab 4. Turun dulu 1, 2, 3, 4. Dijawab pada saat ini ada 4. Imam Syafi'i mau jawab 4, takut nanti Allah menambahkan 1 lagi jadi 5, atau mengurangi 1 lagi jadi 3. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan besok hari apa? Oh besok hari Ahad, besok hari Senin, jangan. Qul insya Allah. Katakanlah insya Allah.
kata Allah di dalam surat Al-Kahfi. Nah, ini ternyata perbuatan dari takwa dan dianya yakin dengan yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita yang dijalankan oleh para pengasuh-pengasuh kita. Jangan pernah kita memiliki rasa suudon atau rasa benci atau rasa malas menghadapi pengasuh-pengasuh kita. Pengasuh kita bukan sembarangan. Tapi kalau kita sudah gagal, sebagaimana Nabi Allah Musa berguru dengan Nabi Khidir, karena banyak ngomong, banyak protes, akhirnya gagal. Tetapi kita berbaktilah kepada para pengasuh jamiah, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا وكريمنا ذكرنا مولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الذاكرين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمتك في منزل يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في ديننا والاخره. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا برحمتك يا ارحم. اللهم يا الله انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ من سخطك والنار. يا عالم السر بنا لا تحبس دعنا كنا حيث كنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.